Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Oke, apa kabar hari ini? Record, activate, promote with AI and vitality. Oh yes. Oke, teman-teman, hari ini kita akan masuk ke sesi Sales Builder ya, sebelum kita masuk ke Selling 360 ya, kelas sebelum sebagai pemanasan untuk sesi Sales Builder pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan bahas satu hal yang mungkin teman-teman sekarang atau selama ini udah sering dengar, tetapi implementasinya mungkin belum kebayang gitu ya, belum kebayang. Konsep asuransinya namanya gini, Keyman Planning Insurance ya, Keyman Planning Insurance. Jadi namanya juga Keyman, berarti tokoh kunci, planning perencanaan, insurance asuransi. Jadi asuransi sebagai bagian dari perencanaan buat para tokoh kunci di perusahaan. Nah, mungkin selama ini yang diajarkan adalah bahwa Keyman itu bisa dipakai untuk solusi perencanaan waris bagi para pemilik perusahaan. Selama ini kita sudah belajar soal itu. Tetapi kita akan belajar satu hal lagi, secara praktek, dan nanti kita akan ngobrol sama praktisi yang sudah closing Keyman Planning Insurance, bagaimana caranya kita bisa closing Keyman Planning Insurance dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan asuransi untuk bisa menyetujui case Keyman Planning Insurance ini. Oke, yuk. Sebelum saya mulai, saya mau tanya nih kepada peserta kelas. Oke, Bu Nita nih, saya mau tanya. Bu Nita, ini kalau misalnya Ibu ditawarin bekerja di dua perusahaan, ini ada perusahaan A, ini ada perusahaan B. Perusahaan A itu menawarkan gaji. Gajinya misalnya 25 juta satu bulan. Oke. Kompetitornya perusahaan B, lihat, wah, ini si Bu Nita ini tokoh yang potensial. Saya mau kasih, kalau bisa jangan kalah sama perusahaan A. Saya tawarin Bu Nita di sini kasih 25, saya kasih 27,5 juta. Oke? Nah, lalu perusahaan A tahu nih bahwa perusahaan B akan ngasih 27,5 juta. Maka dia create satu sistem kompensasi yang menurut si perusahaan tersebut akan jauh lebih menarik daripada apa yang ditawarkan oleh perusahaan B. Apa yang ditawarkan oleh perusahaan A? Perusahaan A nawarin begini, Bu Nita, kalau Ibu sakit, ya kalau Ibu bekerja di perusahaan ini, kemudian Ibu sakit, perusahaan akan tanggung biaya pengobatan Ibu dengan plafon. Dengan plafon itu maksudnya batas biaya perawatan ya, itu 1 miliar Bu per tahun Bu. Gitu. Perusahaan B nggak mau kalah, dia tahu nih segini. Oke, kalau kayak gitu, saya tawarin kepada Ibu plafon 4M per tahun. Oke, perusahaan B masih unggul. Lalu perusahaannya bilang begini, wah sama nih, dia nawarin lebih tinggi. Saya akan kasih kepada Ibu, kalau misalnya Ibu masih bekerja di tempat saya dan kemudian Ibu terkena penyakit kritis, kalau kecelakaan kan udah biasa ya, itu kan BPJS juga kasih gitu ya, BPJS ketenagakerjaan sakit kritis nih, itu akan dapat 1M juga Bu,
1M per kejadian ya, per sakit kritisnya gitu ya. Nah, kalau di sini B akan kasih sama 2M nih per tahun. Nah, yang terakhir nih, wah udah ini nih, apa namanya? Udah ketat nih persaingan nih antara perusahaan A sama perusahaan B memperebutkan Ibu Nita. Yang terakhir nih. Yang terakhir si A bilang begini, Bu, saya akan, kalau misalnya Ibu terjadi resiko, Ibu bekerja di tempat saya, terjadi resiko meninggal dunia, ya, saya akan kasih 100 juta untuk keluarga Ibu. Oke? Si B nggak mau kalah. Si B bilang begini, Bu, kalau Ibu bekerja di tempat saya, Ibu terkena resiko meninggal dunia, saya akan kasih 1M ke keluarga Ibu. Dalam bentuk santunan. Ini sama ya, ini santunan, ini santunan. Oke, kalau kira-kira Ibu Nita berada di posisi ini, Ibu akan pilih perusahaan A atau B. Ini perusahaannya sama nih, fasilitasnya bagus sama, semua Ibu udah riset sama gitu ya. Tapi penawarannya seperti ini, kira-kira Ibu akan pilih perusahaan A atau perusahaan B? Perusahaan B ya. Pasti akan pilih perusahaan B. Mungkin kemungkinan besar akan terima tawaran dari perusahaan B. Kenapa, Bu, kira-kira? Karena dari segi gaji, walaupun selisih 2,5 juta, tapi manfaat kesehatan, ya, plafonnya lebih tinggi. Oke. Dengan yang ditawarkan oleh perusahaan B. Karena manfaat kesehatannya lebih tinggi. Ya. Kemudian manfaat sakit kritisnya juga lebih tinggi. Meninggal dunia, santunan lebih besar gitu ya. Ini menarik ya, walaupun selisih gajinya cuma 2,5 juta gitu ya. Bahkan mungkin kalau gajinya sama, kira-kira akan Ibu tetap akan pilih A atau B? Tetap pilih B ya, walaupun misalnya gajinya sama gitu ya. Oke. Ceritanya Ibu diterima di perusahaan B. Saya sebagai yang punya perusahaan jabat tangan sama Ibu Nita. Nah, persoalan baru muncul nih buat saya sebagai pemilik perusahaan. Kenapa? Ya itu tadi, untuk menyediakan asuransi kesehatan dengan plafon 4M, dengan penyakit kritis, asuransi penyakit kritis ya, uang pertanggungannya 2M, meninggal dunia santunan 1M, itu kan perlu biaya ya. Betul nggak? Biayanya apa sih? Yang apa yang harus perusahaan keluarin untuk membayar ini semua? Namanya premi asuransi. Yes. Gitu ya. Perusahaan keluar premi asuransi, gitu ya. Ibu bekerja di tempat saya, selama Ibu bekerja di tempat saya, maka perusahaan akan mengeluarkan sejumlah uang dalam bentuk premi asuransi. Oke. Keluar dong perusahaan. Nah, perusahaan mikir gini, kalau misalnya saya keluarin premi, untungnya apa ya? Selain bahwa Bu Nita kerja sama saya. Kan kita belum tahu nih nanti ke depan Bu Nita kinerjanya akan bagus atau enggak. Sedangkan saya sudah pasti-pasti ngeluarin duit buat premi. Untungnya buat saya apa? Kan gitu pertanyaannya kan, sebagai seorang bisnismen kan pasti mikirnya gitu ya. Nah, saya sebagai pemilik perusahaan ketemu dengan Rindi nih kebetulan, seorang life planner dari HIA ya. Rindi bilang kepada saya, Pak, saya akan bantu Pak menyelesaikan masalah Bapak. Bapak kan sudah dapat Ibu Nita sebagai karyawan. Insya Allah Bu Nita itu akan jadi karyawan yang terbaik, akan memberikan kinerja dan kontribusi terbaiknya. Tetapi kan Bapak kan pasti berpikir bahwa sepanjang Ibu Nita bekerja di tempat Bapak akan tetap membayarkan sejumlah uang sebagai biaya dalam bentuk premi asuransi. Saya akan bantu lewat apa yang disebut sebagai Keyman Planning Insurance, Pak. Bu Nita adalah Keyman, yang Bapak pasti pengen beliau ada di tempat Bapak. Tetapi bagaimana caranya premi itu balik kepada Bapak? Dalam situasi Ibu Nita sakit, Ibu Nita sakit kritis, maupun Ibu Nita meninggal dunia. Caranya adalah begini, Pak. Bapak kan sudah bilang kepada Ibu Nita, akan dikasih plafon 4 miliar. Kami punya
produk asuransi kesehatan terbaik dengan plafon 4 miliar. Kemudian sakit kritis, Ibu Nita akan dikasih santunan 2 miliar. Kami punya produk asuransi penyakit kritis dengan santunan sebenarnya tidak terbatas, tapi Bapak sudah bilang 2 miliar. Yang terakhir, kalau meninggal dunia, Bapak sudah janji kepada keluarganya Bu Nita akan memberikan santunan 1 miliar. Nah, sekarang kita hitung, Pak. Ibu Nita sekarang usianya berapa? Katakan sekarang usia Bu Nita 30 tahun. Ya. Usia harapan hidup orang Indonesia itu kurang lebih sampai 75 tahun. Ya, biasanya ya sampai 75 gitu ya. Atau kalau kita bicara pensiun 60 tahun gitu ya. Artinya kalau dari Bu Nita sekarang masuk kerja 30 tahun, pensiunnya nanti 30 tahun. umur 60, ya insya Allah panjang umur, berarti 30 tahun. Oke? Tapi kan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di antara hari ini sampai dengan 30 tahun ke depan. Nah, kita bisa setting di mana kalau terjadi resiko, terutama meninggal dunia sama Bu Nita, selain keluarga menerima 1M, perusahaan juga menerima pembayaran balik atas premi yang sudah dikeluarkan. Sejumlah 30 tahun kali premi tahunan yang sudah dibayar. Jadi, caranya adalah Bapak bikin setting, ya setting tadi ya, Cayman Planning Insurance dengan UP, ya UP-nya adalah santunan yang tadi buat Ibu B, yang udah Bapak janjikan kepada Ibu B, ya, santunannya tadi 1M, plus premi yang sudah Bapak bayarkan atau akan Bapak bayarkan dalam 30 tahun ke depan sampai Ibu B pensiun, ya premi. Berarti 30 tahun kali premi tahunan. Katakan premi tahunannya berapa misalnya? Katakan misalnya 20 juta. Berarti premi tahun 30 tahun kali 20 juta. Berapa nih? 600 juta. Sehingga Bapak nanti saya bantu setting supaya Bapak bisa memiliki program Cayman Planning Insurance dengan UP 1,6 miliar. Sehingga pada saat Ibu B bekerja di tempat Bapak, Ibu B panjang umur Bapak akan menerima manfaat investasinya, sisa nilai saldo setelah dipotong biaya-biaya. Kalau misalnya Ibu B menerima risiko meninggal dunia sepanjang dalam perjalanan ketika masih bekerja di tempat Bapak, uang 600 jutanya akan kembali ke perusahaan Bapak ya sebagai pembayaran balik premi, yang 1M akan jatuh ke keluarga. Gitu kira-kira ya. Itu konsep Cayman Planning Insurance. Tapi ini masih teorinya. Kenyataannya ada nggak sih yang kayak gini? Nah, hari ini saya mau ajak teman-teman semua untuk ngobrol dengan Rindi. Tepuk tangan dong buat Rindi. Yang sudah berhasil meyakinkan satu perusahaan untuk bisa dapat solusi Cayman Planning Insurance untuk karyawan-karyawan dan tokoh-tokoh kunci di perusahaan. Rin, kita maju ke depan, Rin. Kita ngobrol di sini, Rin. Oke. Nah, hari ini kita ngobrol mengenai Cayman Planning Insurance dalam tataran prakteknya. Karena Rindi kan udah closing ya. Iya, Pak. Oke, santai aja, Rin. Iya. Rin. Pertama, Rindi, ini saya ceritakan sedikit latar belakangnya. Ini adalah Junior Rindi. Ini adalah salah satu life planner di BHR. Baru aja closing untuk satu perusahaan Cayman Planning Insurance dengan premi ya ratusan juta lah ya, ratusan juta. Dan kita pengen gali nih, bagaimana kok Rindi bisa gitu ya, tadi dari teori yang seperti ini bisa dipraktekkan gitu ya. Rin, gimana cara ketemu perusahaan ini? Ya, awalnya ya Pak, awalnya ini aku memang nggak ketemu langsung dengan, maksudnya nggak ketemu langsung dengan direktur perusahaannya. Oke. Awalnya itu adalah 5 tahun yang lalu, istrinya itu visit ke kantor cabang BHR Agency AIA di Bogor untuk melakukan pemulihan polis dan klaim gitu. Oke, istrinya direktur? Dari direktur. Oh, oke. Oke.
pada saat itu istrinya itu mau melakukan pemulihan polis asuransi kesehatan anaknya yang waktu itu memang kan asuransinya masih plafon. Oke, Gitu. jadi ini ceritanya si calon ini belum jadi calon nasabah Belum. ya, ini nasabah orang lain, Betul, ya kan, bukan nasabah kita. betul. Datang ke sini pengen dibantu klaim, Betul. terus dibantulah Dibantu klaimnya. sama aku Nah. untuk melakukan proses pemulihan dulu tuh awalnya. Oke. Ketika pemulihan itu sekalian dia mau klaim reimburse rawat jalan anaknya yang satu lagi juga. Jadi anaknya punya ada 2 anak. Yang satu polisnya lapse. Jadi langsung pemulihan pada saat itu dibantu sama aku. Yang satu lagi memang dia sakit DB anaknya melakukan rawat jalan klaim. Pada saat itu langsung dibantu di sini di kantor. Alhamdulillah lancar pemulihan polis dan klaimnya. Kita tukeran kontak dengan istri si direktur perusahaan ini. Lalu di situ juga dia suka komen. Aku juga suka komen status WA beliau. Terus saya nggak tahu tuh Pak, kalau si istri ini adalah kan punya perusahaan ternyata suaminya kan nggak tahu. Jadi gitu. sebenarnya gini, sebenarnya Rindy tidak pernah secara sengaja menawarkan kepada si calon nasabah ini, hanya memberi servis yang sebenarnya juga dia bukan nasabah kita, gitu, tapi kasih servis. Gitu. Nah, dan menjalin hubungan lewat status WA ya? Betul, Pak. Tidak pernah kontak langsung ya? Tidak pernah. Jadi status WA saling komen gitu ya, Pak. Nah, suatu ketika itu kan 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu? Iya, betul, Pak. Jelang 3 tahun yang lalu, berarti ya 2 tahun setelah ibunya kesini, dia datang infokan bahwa dia mau upgrade asuransi yang asuransi 1 tempat tidur. Gitu. Lalu saya infokan, Bu, coba kita cek dulu polisnya Ibu. Aku bantu telepon ke customer service, ternyata polis anaknya ini juga les lagi tuh Pak. Gitu. Jadi mungkin katanya gini, aduh saya kelupaan di rekening yang biasa auto debit premi gitu. Karena saya nggak pernah ngecek gitu. Akhirnya ketika mau pemulihan harus bayar beberapa biaya. Terus tapi kata dia, Mbak, tapi ini kan plafon, saya mau yang 1 tempat tidur, tidak sesuai dengan kebutuhan saya lagi. Akhirnya ya sudah, aku di situ tawarin PHS. Gitu. Stop sampai sini. Iya. Ini kan udah cerita soal si ibu ini yang tidak ada kaitan sama perusahaan. So, bagaimana ceritanya dari si ibu ini bisa sampai ke perusahaan tersebut? Ya. Setelah kemarin closing yang 5 orang direktur dan staf intinya, si ibunya itu telepon aku, gitu, telepon untuk Mbak, tolong bantu cek kalau karyawan inti punya asuransi kesehatan. Sebelumnya aku udah nawarin si ibunya, Bu, untuk punya asuransi kesehatan ini, tapi ibunya, oh sudah ada Mbak, suami saya buat, katanya. Nah, ya udah Bu, gak apa-apa kan aku udah tawarin ibunya, tapi belum mau Pak. Kebetulan si suaminya ini kan si direkturnya Pak. Pada saat itu datang ke kantor atas referensi si istrinya untuk melakukan proses pencairan polis. Ini polis yang lama dong. Betul. Katanya pada saat COVID itu mungkin kan semua perusahaan terdampak ya Pak. Jadi dia klaim mau pencairan, alhamdulillah saya langsung bertemu dengan yang punya perusahaan, direkturnya, suaminya. Saya bantu proses klaim asuransi pencairannya. Alhamdulillah lancar, 7 hari kerja masuk gitu. Nah di situ kan juga kita nggak komunikasi lagi tuh Pak. Aku juga nggak komunikasi sama suaminya. Berarti kan aku sudah bertemu dengan direkturnya dong pada saat itu gitu. Terus istrinya ini telepon aku, bilang, Mbak coba tolong bantu hitungkan untuk asuransi kesehatan untuk karyawan inti. Berapa orang Bu? Ada 6 orang katanya. Bisa nggak pemegang polisnya perusahaan? Oh bisa, aku bilang gitu. Akhirnya ya sudah, aku buat hitungkan dengan kemauan kebutuhan dia adalah asuransi kesehatan yang 1 tempat tidur, 1 kamar mandi di dalam itu. Ya sudah, di situ aku kontaknya dengan istrinya, kita buatkan asuransi kesehatan tersebut untuk 6 orang. Prosesnya memang agak, kalau pemegang polis perusahaan agak ini ya Pak. Kita belum bicara proses ya, kita belum bicara proses. Jadi intinya ini perusahaan pengen mengasuransikan kesehatan ya karyawannya,
apa namanya, pakai asuransi kesehatan dari kita, Betul. gitu kan? Nah, sebenarnya kan gini Rin, kalau kita bicara asuransi kesehatan buat karyawan kan pilihannya bisa pakai namanya produk corporate solution. Iya, betul. Kenapa nggak pakai corporate solution? Karena pada saat itu nasabahnya yang sudah pengen menggunakan yang VVIP kamarnya istrinya. Oke, ya. Satu tempat tidur, satu kamar mandi. Jadi dia mungkin sudah browsing ya Pak Iya. di internet, dia mengirimkan aku suatu contoh ringkasan produk. Iya. Oh Ibu, ini mah yang individu. Individu, Aku bilang, ya. "Oh, oke baik Mbak, coba bantu hitungkan," katanya. Oke. Persis seperti ini ya Mbak, katanya. Baik Bu, aku bantu hitungkan dengan datanya sudah dikasih, Ya. 6 orang tersebut. Alhamdulillah Pak, pada saat hari itu saya ditelepon sama ibunya, jam 1 tolong ke kantor saya ya, katanya. Gitu. Jadi karena memang produk asuransi kesehatan individu mungkin lebih cocok untuk Betul. kebutuhan mereka yang mungkin levelnya tinggi, namanya Kimen kan? Betul. Maka mereka lebih memilih Betul. individu. Dan ini karyawan individu. inti. Nah, kan tadi balik lagi, ketika beli asuransi individu, perusahaan, kemudian untuk ini kan direksi dan karyawan inti ya. Iya, betul. Kan Rindi buat Kimen Planning Insurance dong. Iya. Itu pemegang polisnya siapa, Rin? Perusahaan. Pemegang polisnya perusahaan. Iya. Tertanggungnya karyawan. Terus kemudian penerima manfaat, Penerima manfaatnya, santunan UP-nya, ahli warisnya ya Pak, penerima Iya. manfaatnya. Kebetulan memang ini si ibunya yang minta untuk diberikan 50% ke perusahaan. 50% perusahaan. 50% dari keluarga inti tertanggung. Oke, jadi ini bagus nih. Jadi 50% UP nanti akan balik ke perusahaan sebenarnya untuk ini tadi tuh, mengembalikan premi yang sudah dibayarkan. Jadi ini sebuah keputusan yang cerdas dari sebuah perusahaan ya, dibantu Rindi tadi, jadi sehingga bisa membuat satu keputusan yang cerdas. Nggak ada rugi sebenarnya memberikan asuransi untuk karyawan ya, ini asuransi yang terbaik. Ya. Kemudian juga karyawan dapat kenikmatan. Kenikmatannya apa? Kalau sampai dia meninggal dunia, ketika dia masih bekerja di perusahaan tersebut, dia akan dapat namanya uang pertanggungan, santunan buat keluarga ini. Ini jadi Kimen Planning Insurance juga bisa diarahkan seperti itu, ya teman-teman semua. Nah, tadi Rindi bicara bahwa prosesnya menjadi tidak sederhana. Oke, sebelum masuk ke situ Rin, apa sih persyaratan yang dibutuhkan untuk bisa closing case Kimen Planning Insurance? Kan ini pemegang polisnya perusahaan nih, enggak? Betul. Kalau kita individu kan paling KTP gitu iya, kan. gitu. Udah KK paling betul. gitu. Kalau ini perusahaan nih, apa Iya, yang Pak. dibutuhkan gitu? Ya memang prosesnya agak tidak mudah ya Pak. Ya, tidak sederhana mungkin ya. Sederhana Iya. gitu. Jadi memang butuh proses, butuh waktu untuk mengumpulkan dokumen-dokumen itu. Oke, dokumen dibutuhkan Pertama, apa aja? Akte pendirian pasti. Akte pendirian. Ya Oke. walaupun ini perusahaan sudah beberapa kali ganti akte perubahan. Oke. Ada akte perubahannya juga ganti direksi waktu itu, Iya. ganti komisaris juga. Tapi tetap akte pendirian ini harus wajib dilampirkan. Oke, nah jadi teman-teman ini case-nya Rindi menjadi tidak sederhana. Sebenarnya lebih karena case aja. Jadi mungkin akan bisa sederhana juga. Iya. Menjadi tidak sederhana karena ini sudah terjadi berapa kali RUPS ya? 3 kali atau 4 kali itu perubahan? 3 kali Pak. 3 kali perubahan akte. Jadi kan kalau kita mungkin teman-teman punya perusahaan ya, perseroan terbatas itu ada namanya akte pendirian. Jadi akte pendirian dibuat di notaris, itu siapa aja pemegang sahamnya, bergerak di bidang apa. Nah kemarin menjadi tidak sederhana karena akte pendiriannya beberapa kopinya itu hilang ya. Iya, betul. Beberapa bagian dari Betul. halamannya hilang sehingga itu harus Tidak lengkap. yang itu harus diurus ke notaris yang dulu Yang awal pertama. dibuatnya pertama siapa gitu ya notarisnya. Itu yang membuat prosesnya menjadi tidak sederhana. Terus kemudian terjadi 2 kali RUPS yang mengubah susunan direksi dan komisaris ya. Betul Pak. Gitu. Itu yang membuat tidak sederhana. Tapi kalau tidak ada proses itu sebenarnya gampang. Ya akte pendirian cukup. Ya kalau nggak ada perubahan akte perubahan nggak perlu gitu ya. Itu yang pertama akte. Terus apa lagi Rin? Yang kedua pastinya KTP dari direksi sama komisaris. Oke, KTP dari direksi dan komisaris. Terus dari asuransinya juga diminta untuk pajak ya CRS. Oke. CRS non individu. Kan non-individu. kalau kita closing individu kan pasti
CRS individu. Yeah. Kalau untuk perusahaan ini nanti ada form tambahan adalah CRS non individu, Oke. sama CRS untuk pengendali entitasnya. Oke. Jadi teman-teman, untuk closing case key-man planning ini dibutuhkan dokumen perpajakannya adalah form CRS. Jadi CRS itu Common Reporting System, itu dokumen pajak ya. Nah, kalau di individu ya CRS saja, tetapi kalau di perusahaan namanya CRS entitas ya. Ya, CRS ENT singkatannya. Nah, itu perlu dicari dulu tuh di perusahaan asuransinya, form CRS ENT-nya gitu ya. Karena misinya juga berbeda ya dengan CRS betul, Pak. orang pribadi Berbeda, gitu ya. Iya. Oke. Terus apa lagi, Rin? Ada FATKA pasti ya, Pak. FATKA, form FATKA. FATKA-nya juga yang non individu. Oke. Terus ada form tambahan namanya kalau di kita itu form majikan karyawan, mungkin form hubungan perusahaan dengan karyawan tersebut. Si karyawan ya, karena kan yang data, petanggungnya ya, kan karyawan ya. betul. Lalu karena ini kemarin itu prosesnya auto debit, mereka mau premi bulanan, jadi memang harus melampirkan kopi buku rekening yang giro. Giro. Terus kalau buku rekening biasa gitu nggak bisa? Tidak bisa, Pak, Nggak harus bisa. yang giro. Harus giro. Ya, Ya. terus sama pastinya kan form auto debit gitu-gitu ya. Ya. Dan surat kuasa dari si direksi pernyataan bahwa memang dia menyetujui rekeningnya ini ada auto debit dari asuransi. Oke. Jadi Gitu. tadi akte pendirian, akte perubahan, CRS ENT ya, CRS entitas, kemudian karena ini auto debit bulanan, bisa bayar bulanan ya ternyata, dan itu efisien buat perusahaan. Itu giro ya rekeningnya. Betul. Surat kuasa, kemudian surat hubungan majikan dan karyawan. Nah, majikan karyawan. Nama formnya sih itu, Pak. Ya, Majikan formnya karyawan. hubungan. Ya. Itu nama form ya. Jadi mungkin nggak tahu kalau di itu kan ya, nama umumnya apa. Terus gini, Rin, kan ini pemegang polisnya perusahaan. Iya. Siapa yang tanda tangan di polis? Siapa yang di aplikasi Iya. gitu? Sama Siapa? tadi itu, Pak, tambahan dari SK Kemenkumhamnya itu. Oke. Surat-surat. Oh iya, dari jadi SK ada NIB, Ya, segala macam ya kalau SIUP, sekarang ya SIUP betul. ya. Kalau zaman dulu kan ada SIUP TDP. Oh iya, Sekarang betul. namanya tinggal NIB NIB, aja. betul, NIB. Pak. Iya. Lebih Oke. sederhana. Nah itu, Rin. Ya. Siapa yang akan tanda tangan di aplikasi? Kan ini pemegang polisnya perusahaan nih. Oke, Gitu. kebetulan kemarin itu yang tanda tangan adalah HRD-nya. HRD-nya. Si Dalam istri ya? sorry. Ya. HRD-nya ini direksi bukan? Bukan. Bukan. Bisa dia tanda tangan Bisa. ya? Bisa. Caranya Karena kan gimana? ada surat dari si direksi menunjuk kepada si HRD ini Oke. untuk mengurus asuransi kesehatan ini. Oke. Semua. Jadi direksi mengeluarkan surat penunjukan. Bentuknya surat penunjukan ya? Surat Kuasa atau surat penunjukan? Surat kuasa Surat kuasa dari untuk si HRD untuk dia bisa mengurus dan menandatangani aplikasi asuransi ini ya, key-man planning ini ya. Betul, karena kan untuk bertemu dengan si direksinya aku tuh ngatur waktunya susah banget, Pak. Oke. Waktu aja ketemunya sampai malam-malam gitu. Iya. Karena untuk tanda tangan CRS si pengendali entitas itu, betul. Jadi ya sudah, lebih baik biar prosesnya mudah. Oke. Jadi memang karena kan ada hubungan suami istri juga, jadi Iya. istri aja yang urus Oke. gitu. Jadi, Jadi HRD-nya. Secara singkat, semua dokumen aplikasi itu si HRD yang tanda tangan, Iya. kecuali CRS entitas. Ya, itu betul. CRS entitas harus direksi yang tanda tangan. Betul. Dan surat-surat kuasa tadi ya. Betul. Oke. Jadi ternyata nggak susah juga ya sebenarnya. Kalau kecuali karena tadi masalah akte pendiriannya yang hilang tadi ya, Betul. gitu ya. Oke. Jadi prosesnya lama nggak dari sejak ini nggak usah dihitung yang kita ngurus ke notaris ya, Iya, Pak. karena kan ngurus notaris itu di Lumayan. luar perusahaan asuransinya Iya. sebenarnya, itu kan internal di perusahaan. Kayaknya cepet sih, Pak. Dua Dari- hari. 2 hari. 2 hari. Aplikasi Ya, submit lengkap Ya, dokumen. dokumen di-review dulu. Oke. Kalau semuanya lengkap, gak ada kekurangan, cepet 2-3 hari udah enforce. Oke. Oke. Iya. Jadi cuman perlu waktu 2 hari teman-teman. Karena ternyata. memang ini clean case ya, sehat-sehat Iya. untuk 5 orangnya ini. Tapi memang ada satu yang Perlu ditunda, ini ya. betul, karena ada suatu riwayat Iya. penyakit. Oke. Jadi ternyata nggak susah ya. Untuk proses approvalnya ini case ini dengan 5 peserta itu hanya perlu waktu 2 hari sejak dokumen komplit. Gitu. Ya. Ini nih menarik nih dari teman-teman.
Mungkin ini bisa dijadikan salah satu solusi buat perusahaan gitu ya, di mana perusahaan bisa memberikan benefit lebih kepada karyawannya, tetapi dia tidak akan rugi karena ternyata preminya dia bisa balik dengan cara tadi disusun seperti sedemikian ini, gitu ya. Betul. Dan Rindi adalah salah satu contoh salah seorang agen asuransi life planner yang bisa membantu perusahaan menciptakan solusi itu lewat demand planning insurance. Dan kalau boleh tahu nih Rin, Ya, dari Pak. premi ini kan ratusan juta nih. Komisinya berapa persen, Rin? Ya, kalau untuk tergantung produk ya, Ya. Pak, karena ini produknya asuransi kesehatan. Unit link ya ini ya, unit link, betul. ada nilai investasinya. Ada investasinya dan Ya. si perusahaannya ini juga tahu ini ada nilai investasinya. Betul. Gitu. Jadi yang bisa berhak narik ini kan pemegang polis. Betul, Jadi, itu kuncinya sebenarnya. betul, jadi dia bilang, Mbak nanti ini ada nilai investasinya kan setelah dipotong biaya-biaya. Iya Bu, bisa. Nanti yang berhak adalah pemegang polis. Perusahaan. Narik, gitu. Akhirnya komisi apa tadi? Iya. Komisi itu rata 20% lah Pak. Oke, 20%. Nah, Iya. teman-teman, bayangkan kalau preminya, katakan nggak usah banyak-banyak dari 100 juta aja. Itu untuk bisa membantu satu perusahaan, teman-teman dihargai proses tadi dengan komisi 20%-nya. Jadi kalau 100 juta, 20%-nya 20 juta. Ini adalah salah satu solusi peluang bisnis yang menarik ya.